Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, masih dalam ta'lim bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah di hadis yang ke-14. An Jubair bin Nufairin mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirina walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidina wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair radhiyallahu an secara mursal bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah aku beri wahyu atau diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan harta dan agar aku menjadi seorang pedagang, tetapi aku diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, bertasbih dan bertahmidlah kepada Tuhanmu, jadilah engkau dalam golongan orang-orang yang sujud, mendirikan sholat, dan beribadahlah kepada Tuhanmu hingga keyakinan kematian datang kepadamu, yakni engkau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Dalam kitab Miskat. Keterangan wahyu yang disebutkan dalam hadis ini adalah ayat terakhir dalam surat Al-Hijr. Kandungan hadis ini juga telah dikutip dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Alama Suyuti rahmatullah dalam kitabnya Durrul Mansur mengutip sabda Rasulullah ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Muslim Khawlani radhiyallahu an, dan Abu Darda radhiyallahu an. Sabda Nabi yang lain menyebutkan bahwa ada dua jenis manusia yang paling baik di antara seluruh manusia. Pertama, orang yang saling memegang tali kudanya. Dia bergerak di jalan Allah dan mencari peluang untuk mengorbankan nyawanya. Yang kedua, orang yang memiliki kambing. Ia tinggal di hutan atau bukit, tempat terpencil yang tidak dikenal orang. Ia selalu sholat, menunaikan zakat, dan sibuk beribadah kepada Rabb-Nya sampai ia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Tidak pernah sampai kepadanya manusia keburukan apapun darinya, kecuali kebaikan saja. Dalam kitab Durrul Mansur. Setiap orang yang merenungkan secara mendalam sejarah hidup Rasulullah tentu akan memahami dengan jelas bagaimana beliau memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Jika Allah menambah perintah kepada Rasulullah, maka beliau akan semakin banyak beribadah kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika diturunkan surat Al-Fat, maka Rasulullah semakin giat dalam beribadah. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, dalam ayat ini engkau diberitahu bahwa semua kesalahan engkau yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni, namun mengapa engkau masih bersusah payah beribadah? Rasulullah menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ketika diturunkan surat Al-Fat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sejak saat itu Rasulullah melakukan sholat lama sekali sehingga kaki beliau yang mulia menjadi bengkak, dan beliau memperbanyak ibadahnya sehingga tubuh beliau menjadi lemah dan kurus seperti tas kulit wadah air yang sudah usang. Apabila ditanya mengapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hasan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah beribadah sangat kuat sehingga beliau menjadi kurus seperti tas kulit wadah air yang usang. Apabila ditanya mengapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Abu Juhaifah
radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah mengerjakan sholat demikian panjang sehingga kakinya yang berkah pecah-pecah. Anas radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah berdiri sholat sangat lama sehingga kaki beliau yang mulia itu bengkak-bengkak. Di samping itu masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan masalah ini, sehingga banyak yang merasa heran dan bertanya mengapa Rasulullah sangat bersusah payah dalam beribadah kepada Allah. Padahal di Al-Quran telah ada jaminan yang tidak diragukan lagi tentang ampunan Allah kepada beliau. Maka jawaban Rasulullah adalah, tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Dalam kitab Durrul Mansur. Apakah kita pernah berpikir untuk mengerjakan 2 rakaat sholat walaupun singkat sebagai rasa syukur kepada Allah karena karunia khusus yang telah kita terima? Banyak riwayat yang mengatakan bahwa jika Rasulullah menerima berita suatu kemenangan ataupun berita gembira apa saja, maka beliau langsung bersujud kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmatnya. Sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, demi Allah, walaupun aku pesuruh Allah, aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku dan pada diri kalian pada hari kiamat. Dalam kitab Miskat. Maksudnya adalah beliau tidak mengetahui keadaannya secara terperinci. Raja yang Maha Agung berhak mutlak untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya. Ummu Darda radhiyallahu an berkata kepada suaminya, Abu Darda, mengapa engkau tidak mencari harta seperti yang dilakukan fulan? Abu Darda menjawab, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, di hadapanmu ada persinggahan yang susah untuk dilalui, yaitu padang mahsyar. Siapa yang membawa beban berat, menanggung hisab, maka ia tidak akan mudah melewatinya. Oleh karena itu hatiku ingin melewati persinggahan itu dengan ringan. Dalam kitab Miskat. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat takut dengan apa yang akan terjadi pada diri mereka pada hari kiamat kelak. Karena itu mereka senantiasa sibuk memikirkannya dan bersiap-siap menghadapinya. Sedangkan kita selalu dikuasai oleh kekhawatiran dunia dan tidak mengingat sedikit pun persinggahan tersebut. Suatu ketika Hasan bin Sinan rahmatullah alaih pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan ia melihat sebuah rumah yang dulunya tidak ada di situ. Ia berkata, kapan rumah ini dibangun? Kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, mengapa engkau menanyakan sesuatu yang sia-sia? Aku akan menghukummu dengan berpuasa setahun karena telah berkata sia-sia. Malik bin Zaygam radhiyallahu an berkata, Rabbah Qais rahmatullah alaih datang ke rumah kami setelah asar. Lalu ia bertanya, di manakah ayah saya? Saya memberitahukan kepadanya bahwa ayah saya sedang tidur. Ia bertanya, apakah ini waktu untuk tidur? Setelah bertanya demikian, ia langsung kembali. Kemudian saya mengutus seseorang agar mengikutinya dan menyampaikan kepadanya, jika ia ingin bertemu dengan ayah saya dapat membangunkannya. Maka utusan saya itu mengikutinya. Ternyata ia memasuki tanah perkuburan dan mulai mengutuk dirinya sendiri dengan kata-kata, apa maksudmu dengan ucapan, apakah ini waktu untuk tidur? Manusia bebas untuk tidur kapanpun. Bagaimana kamu mengetahui masa ini sesuai untuk tidur atau tidak? Aku bersumpah dengan nama Allah, kamu tidak akan dapat berbaring untuk tidur selama setahun, kecuali kamu sakit atau gila, sehingga aku terpaksa tunduk kepadamu. Binasalah kamu. Berapa lama lagi kamu akan mengganggu? Kapan kamu akan kembali ke kegiatanmu itu? Ia berkata sambil menjerit dan menangis. Melihat keadaannya, utusanku itu tidak berani menemuinya dan langsung pulang. Tolha radhiyallahu an menceritakan bahwa ketika dalam keadaan panas terik, ia melihat seorang sahabat radhiyallahu an menanggalkan bajunya lalu berbaring di atas pasir yang sangat panas sambil berkata,
rasakanlah panas ini, dan ketahuilah bahwa neraka jahanam itu lebih panas daripada pasir ini. Pada malam hari kamu menjadi mayat tidur, pada siang hari kamu berjalan sia-sia. Demikianlah ia melakukan seperti itu sehingga Nabi datang menemuinya. Lalu sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, saya dikuasai perasaan untuk melakukan perbuatan ini. Saya tidak dapat berbicara atau mengemukakan alasan lebih dari itu." Rasulullah menjawab, "Engkau tidak perlu mengemukakan alasan. Sungguh seluruh pintu langit telah terbuka untukmu dan Allah telah membanggakan kamu di hadapan malaikat." Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Ambillah bekal untukmu darinya." Maka mereka meminta agar sahabat itu mendoakan mereka. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mendoakan semuanya. Huzaifah bin Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang bertanya kepada seorang wara, "Apabila nafsumu menginginkan sesuatu, apa tindakanmu?" Jawabnya, "Aku sangat membenci nafsuku, sehingga tidak ada siapapun di dunia ini yang lebih aku benci selain ia. Karena itu bagaimana aku dapat memenuhi keinginannya, sedangkan ia yang paling aku benci?" Suatu ketika Mujammi radhiyallahu anhu memandang ke atas sebuah bangunan, lalu pandangannya tertuju kepada seorang wanita yang bukan mahramnya. Ia langsung bersumpah tidak akan lagi mengangkat pandangannya ke atas dalam sisa hidupnya. Masih banyak kisah orang-orang wara yang telah dikutip oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. Hanya karena kesalahan yang kecil saja, mereka telah memberi hukuman keras kepada nafsu mereka. Mengapa demikian? Tidak lain karena mereka merasa takut akan hari persinggahan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya. Sedangkan keadaan kita sekarang begitu tenang, tanpa merasa khawatir sedikit pun, seolah-olah persinggahan tersebut hanya ditujukan untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan kita akan melewatinya dengan mudah sambil mengendarai pesawat. Betapa besar kezaliman yang kita perbuat terhadap diri kita. Kita telah melupakan persinggahan itu dan tidak pernah mengingatnya. Kemudian Imam Ghazali rahmatullah menulis, "Betapa mengherankannya, engkau menyiksa pembantu rumahmu dan anak-anakmu karena kesalahan mereka, dan engkau berkata, jika tidak demikian, maka mereka akan lebih susah diatur sehingga sulit dijaga. Tetapi engkau tidak pernah berbuat seperti itu terhadap nafsumu sendiri, sehingga ia semakin sulit untuk diatur. Padahal jika orang lain sulit diatur, hal itu tidak begitu membahayakan dirimu, sebagaimana lebih bahayanya dirimu jika tidak dapat mengatur nafsumu sendiri. Sebab jika kamu mengalami kerugian karena perlawanan pihak lain, hal itu hanya merupakan kerugian dunia, tetapi kesalahanmu akibat perlawanan nafsumu yang sulit diatur akan merugikan dirimu di akhirat yang tidak akan pernah berakhir, tidak akan habis kenikmatannya, dan tidak akan habis kesengsaraannya. Jadi betapa besar kerugian yang akan engkau alami. Inilah sebabnya mengapa para pendahulu kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki dan menyempurnakan setiap kekurangan mengenai amalan akhirat, walaupun hanya berupa kekurangan kecil. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu ketinggalan sholat berjamaah, maka untuk melipur kesedihannya, ia menyedekahkan kebun seharga 200.000 dirham. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa jika Umar radhiyallahu anhu ketinggalan sholat berjamaah, maka ia akan bangun sepanjang malam sebagai gantinya. Suatu ketika ia terlewat sholat maghrib, maka sebagai gantinya ia memerdekakan 2 orang hamba sahayanya. Oleh karena itu, seseorang yang merasa malas beribadah hendaknya bergaul dengan mereka yang kuat beribadah. Jika tidak ditemukan orang seperti itu, hendaknya ia membaca kisah-kisah para ahli ibadah dengan penuh kesungguhan dan berniat untuk mengambil iktibar dari kisah-kisah tersebut. Seorang ahli warak berkata,
jika aku mulai malas beribadah, maka aku akan merenungkan kisah Muhammad bin Wasi rahmatullah alaih, dan selama seminggu aku akan melakukan hal itu. Boleh juga membaca kitab lainnya yang berisi riwayat hidup para wali Allah, dengan syarat kitab tersebut ditulis oleh para penulis yang terpercaya. Dengan membaca kisah kehidupan mereka akan mendatangkan manfaat yang besar untuk menumbuhkan semangat beribadah. Di samping itu, hendaknya juga direnungkan tentang semua perjuangan mereka. Kini jerih payah mereka sudah berakhir, dan yang tersisa adalah kenikmatan yang kekal abadi dan kesenangan serta kedamaian yang tidak akan berakhir sama sekali. Betapa menyesalnya orang-orang seperti kita yang telah melihat dan mengetahui kisah-kisah mereka, namun masih sibuk dalam urusan mencari kelezatan dunia tanpa mengambil iktibar atau pelajaran dari kisah kehidupan mereka yang telah menerima kenikmatan abadi. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan ta'lim. Semoga apa yang kita dengar tadi bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, dan semoga dengan kasih sayangnya Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Dan untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.